Bapak Ibu sekalian, Paham. nanti pasti sebentar banyak yang juga akan masuk. Kita mulai saja proses belajar sharing kita bersama hari ini. Kita belajar ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan saling berbagi, ini kerinduan bersama kita, siapa punya apa, kita saling berbagi untuk kita semua bisa makan dan kenyang bersama. Wah, jadi menu makanannya kita bisa saling baku bagi, baku ini supaya semua kita maju sama-sama. Bapak Ibu sekalian, ini bagian pertama dari dosen PAK berbagi satu. Itu artinya kami punya kerinduan untuk ada berbagi 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu sudah masuk di dalam list untuk berbagi yang berikutnya. Karena itu nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan penyampaian kerinduan hati, mohon juga bisa berkenan. Bapak Ibu, hari pertama pertemuan pertama kita ini untuk dosen PAK berbagi seri pertama. Seri pertama ini kita akan sama-sama berbagi, kita akan belajar diperlengkapi bersama oleh Pak Ferdinand Alexander. Wah, Panan yang berkenan berbagi kepada kita nanti tentang interpretasi Turnitin dan juga manajemen referensi ya Pak Nane supaya beta jasa. Bukan. Oh, bukan manajemen referensi dengan Mendeley itu nanti Pak Esra. Tapi yang satunya itu apa Pak Nan? Track change. Menyunting naskah. Ya, menyunting naskah. Menyunting mempelai ya, tapi menyunting naskah. Menyunting naskah. Interpretasi Turnitin dan juga proses menyunting naskah. Karena nanti dosen PAK berbagi 2, serinya akan langsung dibawakan oleh Pak Esra Soru lagi. Pak Esra Itu kita pada pertemuan minggu berikutnya sebagai afiliasi Mendeley Indonesia, jadi kita akan belajar dari suhunya langsung. Dan waktu ruang maya belajar kita bersama ini langsung diberikan dengan sukacita kepada Pak Ferdinand Alexander, bisa langsung juga share screen-nya kepada kami. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Ona, Kak Ona. Ini kau biasa terbalik Ibu Ona, Kak Ona. Tapi dalam forum yang ini nanti kau bisa panggil kakak lah. Karena ini sudah di luar jam kerja. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Saya minta izin dulu kepada Pak Esra, Ibu Lani, juga Toh Martin dan teman-teman yang lain untuk kita berbagi. Artinya memang saya bukan ahli dalam bidang ini, tapi paling tidak saya baru-baru mengikuti satu webinar berkaitan dengan interpretasi similarity report, dan ternyata saya sendiri mendapati bahwa ada begitu banyak kesalahan pemahaman yang saya alami sehingga akhirnya ketika mendapatkan hasil uji Turnitin itu saya menggunakannya sebagai istilahnya sebagai dasar untuk menghakimi lah begitu. Nah, dan ternyata dalam webinar itu dinyatakan bahwa itu memang bagian dari kesalahan interpretasi kita, kesalahan dalam kita memahami Turnitin ini. Nah, memang kemarin saya mempersiapkan 3 bagian, tetapi setelah diskusi dengan Ibu Ona dan juga ada usul yang sangat baik dari Pak Esra, maka hari ini kita hanya akan membahas 2 bagian, yaitu bagaimana kita menginterpretasi similarity report, ya, laporan dari uji similarity, uji Turnitin similarity itu, lalu kemudian nanti kita menggunakan menyunting naskah, menyunting tulisan kita dengan cara lebih mudah supaya nanti bisa diketahui mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum. Baik, izinkan saya Bapak Ibu untuk saya menyiapkan memang sedikit ini
saya berharap saya gunakan dengan sangat baik sehingga nanti kita dapat memahami uh, bagaimana nanti kita melakukan kita melakukan investasi itu. Dalam judul ini interpretasi Turnitin Similarity Report. Nah, dan saya memberikan tanda bintang Bapak Ibu karena memang ini hampir sebagian besar materi ini adalah materi yang juga saya terima dari webinar tips interpretasi Turnitin Similarity Report yang dilaksanakan tanggal 31 Maret lalu oleh Ida Bagusia Putra. Sedangkan nanti menyunting naskah, nanti kita langsung praktek saja dengan menggunakan Word. Punya salah tiga dan lainnya itu masih banyak, tetapi ini salah satunya. Nah, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu teman-teman? Ini yang pertama adalah plagiarisme cipta kita dengan apa namanya plagiarisme seperti itu. Lalu yang kedua, plagiarisme ini berbahaya dan menular, itu pasti. Dan yang ketiga, plagiarisme dapat dicegah dan dihindari. Nah, kalau kita selama ini sudah banyak di antara kita yang sudah divaksin antivirus itu ya, kita sudah divaksin, kita sudah menggunakan antivirus corona, jadi saya pikir plagiarisme ini juga ada alatnya ini untuk kita dapat menghindarinya. Lalu Turnitin adalah produk. Bukan hanya Turnitin, apa saja yang kita gunakan sebagai alat untuk mengecek similarity, mengecek kesamaan, itu hanya produk. Jadi bukan hanya Turnitin, ada plagiarisme checker, lalu kemudian ada Authenticate kalau tidak salah. Nah, itu produk atau layanan untuk mengenali kemiripan naskah. Dia hanya untuk. Lalu yang terakhir adalah Turnitin lebih tepat digunakan untuk menghasilkan karya yang orisinil, bukan pemberi hukuman. Mungkin ini yang harus kita garis bawahi bersama-sama. Oleh karena itu di dalam kalau kita buka web daripada halaman web daripada Turnitin itu ini jadi kita menolong diri kita sendiri, orang lain, mahasiswa kita untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan original seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman, perjuangan untuk promosi integritas akademik ini sudah hampir berlangsung 20 tahun. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 itu dokumen negara yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan integritas akademik, khususnya tentang plagiarisme ini. Di tahun 2017 yang terakhir itu sudah ada Bapak Ibu sepertinya jaringan Panan bermasalah mungkin.
Bapak Ibu sepertinya ada terputus jaringan internet. Oh, Panan. Panan. Terputus. Halo Kakak, Mike. Oke, halo, halo. Terputus kok Kakak. Beta terputus di mana ya tadi? Terputus sampai di itu. Terputus di halaman depan Turnitin tuh Kakak. Oh ya. Ya elah. Jauh Kakak. Ini kotong sumulai deka-deka Nalmina berkaka mas di Nalbaki ini nah. Sama-sama noe cuma. Sabar beta nih. Kamu balik kembali dulu, ini bahaya. Itu sudah kakak, kotong bahaya nih. Di sini kok? Kakak share screen kok. Beta sudah share tapi mungkin belum terbaca. Beta share ulang. Oke. Belum, Kakak tolong share ulang. Iya, sudah? Sudah, baru bisa terlihat. Aduh, minta maaf. Iya. Nah, teman-teman, berarti saya ulangi dari awal. Memang tujuan kita untuk men-sharekan hal ini adalah untuk mempromosikan integritas akademik dan menghindari plagiarisme. Dan bagi saya sebagai seorang dosen, terdengar Ibu Ona dan ini apa? Benar, Pak. Screen-nya masih sudah terlihat? Bisa Oke. Kakak, lanjutkan. Oke, baik. Nah, memang sebagai dosen, memang sebagai orang yang bergelut di bidang akademik, mempromosikan integritas akademik itu merupakan sebuah keniscayaan ya bagi saya, bagi kita semua lah. Apalagi untuk menghindari plagiarisme, karena kita punya integritas sebagai dosen, integritas sebagai pengajar, itu bisa terlihat dari hasil karya kita. Jadi dengan kita menghindari plagiarisme, menghindari hal-hal yang membuat kita melanggar hak cipta dan lain sebagainya, itu sementara kita mempromosikan integritas akademik dan menghindari plagiarisme. Nah, apa yang menjadi latar belakang ini? Menjadi latar belakang daripada diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah plagiarisme sering disalahartikan dengan penjiplakan dan pelanggaran hak cipta. Nah, ini nanti mungkin kita akan lihat apa sih sebenarnya yang disebut dengan penjiplakan, apa pelanggaran hak cipta, apakah penjiplakan itu hal yang salah, apakah pelanggaran hak cipta itu ada hal yang salah atau tidak. Lalu yang kedua, plagiarisme itu berbahaya dan menular. Dan memang di dalam kenyataannya, kita yang sudah terbiasa atau mereka yang sudah terbiasa untuk melakukan plagiarisme, itu akan terbawa terus-menerus itu. Cobalah kita lihat saja di contoh di dalam kelas kita lah. Misalnya mahasiswa sudah terbiasa untuk melakukan copy paste tanpa pengakuan yang memadai terhadap apa yang dia tulis itu. Maka itu akan terbawa sampai dengan skripsi. Itu tidak mungkin tidak, itu pasti seperti itu. Lalu yang ketiga, plagiarisme dapat dicegah dan dihindari. Nah, ada vaksinnya, ada antivirusnya. Nah, sama seperti kita sekarang ini, beberapa waktu yang lalu sudah disuntik vaksin. Jadi saya pikir plagiarisme juga sudah memiliki. Ya, kita dapat menghindari, dapat mencegahnya. Sudah ada alat yang dapat mendeteksi kesamaan, menguji kesamaan, dan kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk kita menilai apakah dia digolongkan sebagai plagiarisme atau tidak. Lalu Turnitin ataupun produk yang sama dengan Turnitin, mau Authenticate, lalu ada plagiarisme checker, itu merupakan produk atau layanan yang mengenali kemiripan naskah saja. Jadi dia tidak bisa digunakan sebagai yang digunakan, maksudnya dengan hasil itu kita langsung serta-merta menyebut orang plagiat. Tidak bisa. Itu dia hanya untuk mengenali kemiripan naskah. Nah, kapan nanti dia disebut sebagai plagiat? Nanti mungkin kita akan lihat. Kapan nanti disebut sebagai plagiat. Oleh karena itu, di bagian yang terakhir, di bagian yang kelima itu, Turnitin lebih tepat digunakan untuk menghasilkan karya yang orisinil, bukan pemberi hukuman. Bapak Ibu, mungkin ini kita harus menggarisbawahi bahwa bukan pemberi hukuman. Ya. Tetapi dia hanya digunakan untuk menolong kita untuk menilai apakah sebuah karya itu disebut sebagai karyanya plagiat atau bukan. Nah, sebelum saya lanjut, nah ini di bagian awal dari tampilan Turnitin ini ada ini, empower student to do their best original work. Jadi kita menolonglah diri kita sendiri, mahasiswa atau orang-orang yang menggunakan alat ini tertolong untuk dapat menghasilkan karya yang original lah. Dapat memacu kita untuk menghasilkan karya yang original. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman,
sudah 20 tahun promosi integritas akademik ini dikerjakan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2017 itu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7142 tahun 2017 itu bahkan sudah sampai isinya itu berkaitan dengan self plagiarism. Sebenarnya di tahun 2019, menurut informasi yang saya terima dari webinar tips interpretasi Turnitin Similarity Report yang dilangsungkan tanggal 31 Maret kemarin oleh Pak Ide Bagus Saputra itu, dia menyatakan sebenarnya tahun 2019 itu seharusnya sudah keluar satu peraturan pemerintah yang mengatur lagi berkaitan dengan integritas akademik. Jadi itu nanti dia mau mengakomodir semua yang belum terakomodir. Tapi karena mereka masih melihat ada hal-hal yang mungkin belum terakomodir, maka mereka masih godok ulang untuk nanti diterbitkan. Entah kapan itu nanti diterbitkan, tapi nanti paling tidak sudah mengakomodir semua yang berkaitan dengan integritas akademik. Nah, teman-teman bisa melihat di layar bahwa sebenarnya ada 6 ragam penyimpangan karya ilmiah, bukan hanya plagiarisme saja. Ternyata ada 5 yang lain. Gabung dengan plagiat itu jadi 6. Itu fabrikasi, itu menyajikan hal yang tidak ada. Jadi kita menuliskan hal yang tidak ada, bukan temuan penelitian atau bukan yang hasil penelitian, tapi kita tulis sebagai hasil penelitian. Falsifikasi itu mengubah data untuk menipu. Jadi datanya bilang A, dia tulisnya B. Lalu yang ketiga itu plagiat, menggunakan karya yang sudah ada tanpa pengakuan secara memadai. Pengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jamak. Nah, tapi yang paling sering kita temui itu kan plagiat. Kenapa plagiat paling sering kita temui? Karena ini yang paling gampang untuk dilihat, paling gampang untuk ditemui. Apalagi sudah ada alat untuk menguji kesamaan dan yang dapat digunakan untuk kemudian menjustifikasi. Ya, dengan pengetahuan interpretasi yang tepat kita dapat menjustifikasi apakah tulisan tersebut, karya tersebut, manuskrip tersebut itu tergolong dalam plagiat atau tidak. Nah, ini di bagian bawah sini ya Bapak teman-teman, kalau melihat ada tabel-tabel itu sebenarnya dia sudah memberikan kalau misalnya fabrikasi tingkat ringan itu karena apa? Lalu misalnya kalau plagiat yang tingkat ringan itu misalnya kurang dari 2 kalimat, sedang itu 2 sampai 10 kalimat. Ya. Dan seterusnya sampai dengan bagian yang tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling berat sekali itu adalah karya orang lain itu ya, yang kita gunakan. Atau di sini ditulis dengan karya yang dibeli, seperti itu. Oke. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu, untuk memahami apakah karya itu disebut sebagai penjiplakan, pelanggaran hak cipta atau plagiarisme oleh teman-teman yang ada di Turnitin itu mereka menggunakan cara untuk memahaminya itu dengan 3P. P yang pertama itu penciptaan. Karena lalu kalau saya menggambar seperti ini, saya membuat gambaran seperti ini, memang ini dia terlihat berbeda. Tetapi dia merupakan hasil duplikat daripada ini, hanya arahnya saja yang diubah. Maka itu disebut sebagai penciplakan. Ketika saya mengubah warnanya, arahnya tetap sama tapi saya ubah warnanya, itu juga disebut tetap menjadi penciplakan. Lalu saya buat variasinya seperti ini dengan warna-warna yang berbeda. Ini juga disebut sebagai penjiplakan. Lalu saya buat gambar setengah. Saya gambar setengah seperti itu. Saya bikin lagi tambah ini, membuat dia seperti buram seperti itu. Dan lain itu tetap disebut sebagai penjiplakan. Nah, ini disebut sebagai karena apa? Kita menduplikat, kita menfotokopi, kita membuat gambaran, kita membuat kopian, kita membuat salinan, kita membuat tiruan, kita membuat turunannya.
Nah, itu disebut sebagai penjiplakan. Nah, pertanyaan mendasar, apakah penjiplakan itu adalah sebuah kesalahan? Pada prinsipnya, teman-teman, penjiplakan itu adalah hal yang netral. Dia bisa saja ada. Kalau dia berdiri sendiri, maka kita belum bisa menghakimi dia sebagai sebuah hal yang salah. Tapi kalau dia, penjiplakan itu sudah berjalan bersama-sama dengan pelanggaran hak cipta, dan penjiplakan itu sudah berjalan bersama-sama dengan plagiarisme, itu baru kita anggap sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi dari penjiplakan itu sendiri, itu belum bisa kita katakan sebagai sebuah pelanggaran. Karena memang tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh baru di dalam dunia ini. Nah, penjiplakan ketika dia berdiri sendiri, Bapak Ibu, dan dia tidak berjalan bersama-sama dengan pelanggaran hak cipta, dia tidak berjalan bersama-sama dengan plagiarisme, maka dia netral. Kita tidak bisa menyatakan, wah, ini sebuah kesalahan. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan pelanggaran hak cipta? Nah, Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 28 tahun 2014 itu sudah membuat peraturan tentang pelanggaran hak cipta. Jadi dia mulai dari hak cipta itu merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis mendukung pembangunan. Jadi semua hal yang kita lahirkan sebagai kekayaan intelektual di dalam bidang apa saja. Kalau kita sebagai dosen menghasilkan karya ilmiah, kalau ada dosen musik menghasilkan bidang seni, musik, sastra, bidang orang bahasa menghasilkan seperti itu, maka itu disebut sebagai hak cipta. Nah, dalam undang-undang itu yang dimaksud dengan hak cipta itu apa? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Dia timbul secara otomatis. Jadi ada yang menyatakan, wah, harus membuat apa ya? Tidak nama hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu merupakan pengakuan yang tambahan yang berkaitan dengan yang akan menyebutkan waktu saja. Tetapi ketika kita menghasilkan sesuatu, maka itu secara otomatis itu dia menjadi bagian integral daripada orang itu. Bagian integral siapa? Ya pencipta itu. Baik itu dia bersama-sama maupun sendiri. Hasil karyanya itu melekat dengan orang yang menciptakan itu. Dan pemegang hak cipta itu bisa penciptanya sebagai pemilik hak cipta dan orang yang dia serahkan, ya, orang yang menerima hak cipta itu. Misalnya kalau kita tulis artikel, biasanya yang terbit di jurnal-jurnal internasional itu biasanya sebelum kita mereka akan mengeluarkan satu form untuk kita isi bahwa nanti kita punya artikel itu miliknya mereka, miliknya jurnal itu. Nah, itu ada satu seperti itu. Nah, ini pelanggaran hak cipta. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, pelanggaran hak cipta itu apa? Pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atau penerima hak cipta. Nah, ini pasal 44 itu menggarisbawahi hal itu, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan lain sebagainya. Terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Jika sebenarnya disebutkan atau dicantumkan, kalau tidak disebutkan, dicantumkan, maka nanti itu disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Nah, apa saja? Semua yang berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya, yang ada bagian B, yang C, dan D, itu semua. Nah, oke. Kita mengenal hak cipta itu sebagai copyright. Nah, meskipun terjemahan secara langsungnya kurang tepat, karena copyright itu adalah hak untuk menyalin, bukan hak untuk mencipta. Tetapi ini yang biasa digunakan. Nah, sekarang ini bukan hanya ini saja yang ada ya, copyright seperti ini. Sekarang itu sudah modelnya sudah banyak. Ada yang disebut dengan Creative Commons ya. Jadi kalau kita membuka ada satu misalnya ada satu produk itu mereka tulis CC by NC SA. Nah, itu punya maknanya. Apa maknanya? Nanti kita lihat di sini. Nah, ini 4 kondisi lisensi pada Creative Commons ya. Misalnya kalau atribusinya itu apa, atribusi by-nya itu artinya apa, mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, lalu yang bersifat non-komersil, tanpa turunan, berbagi serupa, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kita nanti dapat lihat sendiri, tapi ini yang sekarang berkembang di dalam merujuk kepada hak cipta, copyright. Jadi bukan hanya
Kalau dulu cuma copyright saja, sekarang sudah lebih banyak dari copyright. Apakah masih terbaca share saya ini, teman-teman? Karena saya pun laptop ini kadang-kadang hang. Baca, Pak. Terbaca. Oke. Masih kena. Oke. Lalu ini ada 6 lisensi umum dari Creative Commons. Jadi nanti kita bisa baca. Kalau misalnya dia CC BY itu artinya apa? Misalnya CC BY itu artinya apa? CC BY itu artinya apa? Copyright. Pencipta diberi kredit dan hanya untuk tujuan non komersil saja. Kalau sudah komersil, maka itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencipta diberi kredit dan hanya karya verbatim. Yang sama persis saja. Kalau ada turunannya, kita bikin turunannya, maka itu disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Sampai dengan yang keenam, atribusi non-komersil berbagai serupa. Pencipta diberi kredit dan boleh diturunkan dengan lisensi yang identik untuk tujuan non-komersil saja. Jadi, pencipta itu harus diberi kredit, ya, dan boleh diturunkan dengan lisensi yang identik untuk tujuan non-komersil. Jadi, kita tidak mendapat, kalau kita mau menyebarkan, kita tidak mendapatkan keuntungan komersil daripada penyebaran itu. Ya. Lalu diturunkan dengan lisensi yang identik. Ya, kalau misalnya lisensinya adalah by NC, maka kita menggunakan lisensi yang sama. Jadi kita tidak merubah lisensinya. Nah, ini berkaitan dengan penjiplakan. Jadi sekali lagi, teman-teman, kalau penjiplakan itu duplikat, fotokopi, jiplakan, kembaran, kopian, salinan, tiruan, turunan itu tidak berjalan bersama-sama dengan pelanggaran hak cipta, maka kita tidak bisa menyatakan menjustifikasi dia sebagai sebuah pelanggaran. Kalau dia hanya berdiri sendiri. Tapi kalau dia sudah berjalan bersama-sama dengan pelanggaran hak cipta, maka itu kita sebut sebagai sebuah pelanggaran, termasuk dalam dunia akademik. Nah, sekarang kita melihat plagiarism. Jadi kita cepat saja supaya nanti kita bisa melihat kepada Turnitin. Nah, plagiarisme itu apa? Nah, saya coba untuk supaya kita langsung kepada contohnya yang disebut plagiarisme itu seperti apa sih? Nah, plagiarisme itu menurut Wikipedia itu dituliskan pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya. Saya ambil ini sebagai contoh, pengertian sebagai contoh saja, teman-teman. Pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain, dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Nah, kalau saya tuliskan seperti itu dari Wikipedia, tahun 2021, saya tuliskan dengan menggunakan tanda kutip, saya memberikan pengakuan sebagaimana yang seharusnya, maka itu disebut sebagai penjiplakan dan bukan plagiat. Dia karena meniru, penjiplakan karena apa? Dia meniru. Dia mengulang. Tapi dia bukan plagiat. Kenapa dia bukan plagiat? Ya karena saya berikan pengakuan. Nah, pengakuan yang umum adalah seperti apa? Ketika itu kurang dari 40 kata, maka itu ditulis di dalam alinea dan diberikan tanda kutip. Sedangkan lebih dari 40, maka kita akan membuat dia dalam alinea yang baru, terpisah dari alinea utama, lalu kemudian kita bikin menjadi satu spasi, lalu kemudian kita bikin pengakuan. Misalnya kita ambil dari Wikipedia, ya Wikipedia tahun 2021 dan sekian. Nah, itu disebut penjiplakan, tapi bukan plagiat. Lalu, kalau misalnya saya tulis bilang begini, saya menerjemahkannya dia di dalam bahasa Inggris. Saya menerjemahkan hal ini di dalam bahasa Inggris. Apakah itu disebut sebagai penjiplakan? Ya, saya disebut sebagai penjiplakan. Karena saya menerjemahkan. Tetapi itu tidak disebut sebagai plagiat. Karena apa? Saya memberikan pengakuan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu yang terakhir, saya bikin dia. Pengambilan karangan pendapat sebagainya dari orang lain yang menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. Lalu saya tulis di dalam saya punya gaya bahasa sendiri. Plagiarisme adalah upaya menggunakan sebagian atau keseluruhan ide, gagasan, karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang memadai. Maka saya memparafrasakan pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain, saya ubah menjadi upaya menggunakan sebagian atau keseluruhan ide, gagasan, karya orang lain. Menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri, saya ubah menjadi tanpa memberikan pengakuan yang memadai. Itu kan memiliki persamaan makna, hanya dengan bahasa yang berbeda. Maka itu disebut sebagai apa? Apakah disebut sebagai penjiplakan? Ya, disebut sebagai penjiplakan. Tetapi apa? Penjiplakan yang parafrasa, tapi juga tidak disebut sebagai plagiat. Nah, kalau kita sudah parafrasa, berarti kita tidak perlu lagi tanda kutip seperti ini. Nah, intinya apa, teman-teman, Bapak Ibu?
untuk menghindari plagiarisme adalah kita memberikan pengakuan secara memadai terhadap apa yang sementara kita kutip, apa yang sementara kita gunakan, apa yang sementara kita turunkan. Kita memberikan pengakuan yang memadai. Ini bahasa yang diperdengarkan oleh Pak Ide Bagus Syaputra. Dia bilang begini, dalam seminarnya dia sampaikan, bilang begini, ketika kita memberikan pengakuan kepada orang lain itu sebenarnya kita sedang menunjukkan integritas kita. Mungkin ada yang takut kelihatan bahwa kalau saya menuliskan kutipan dari orang lain, saya seperti terlihat seperti orang bodoh. Dia bilang justru bukan, justru kita menunjukkan integritas kita. Nah, mungkin waktu dari awal paparan bagian ini, teman-teman lihat saya memberikan lisensi dari bukan memberikan lisensi, saya memberikan kutipan-kutipan dari bagian-bagian yang saya ambil seluruhnya ini, yang ada di sini ini, itu saya mengutip sini, itu salah satu cara untuk memberikan pengakuan yang memadai. Gambar yang di atas ini Ctrl+C, Ctrl+V yang ada seperti yin yang, itu saya ambil dari sini. This photo by unknown author is licensed under CC by SA. Nah, itu. Lalu sumber ini saya ambil dari Wikipedia. Lalu hampir semua ini saya memang turunkan, tetapi idenya ini ada dari Pak Ide Bagus Syaputra. Jadi semacam itu, kita memberikan pengakuan, dan itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai plagiarisme, plagiat. Ya, sekali lagi, ini disebut di atas ini disebut penjiplakan, betul-betul penjiplakan, tapi bukan plagiat, karena kita memberikan pengakuan. Lalu saya ubah di dalam bahasa Inggris, penjiplakan terjemahan, tapi bukan plagiat. Lalu saya ubah menjadi parafrasa, penjiplakan parafrasa, tetapi bukan plagiat. Nah, mari kita perhatikan bagian ini. Penjiplakan dengan plagiat. Tabel ini sebenarnya sudah memberikan kita kemudahan untuk memahami. Nah, kalau kita mengutip sesuatu sama persis dengan aslinya, maka itu disebut sebagai penjiplakan, tapi bukan plagiarisme. Kalau kita mengutip serupa dengan asli, ya mungkin kita parafrasa, hasil karangannya bukan disebut sebagai plagiarisme. Tetapi di sini Bapak Ibu di bagian bawah C dan D, teman-teman, kalau kita tidak memberikan pengakuan yang memadai, maka penjiplakan sekaligus disebut sebagai plagiarisme. Maka ini disebut sebagai apa? Hasil karangan dan plagiarisme. Hasil kecurangan. Dia tambah di dalam kurung ini hasil kecurangan. Nah, A, B, C, dan D ini sudah memberikan identifikasi bahwa kalau A dan B itu tidak plagiat karena apa? Diberikan pengakuan secara memadai. Mau kita tulis lurus-lurus, mau kita parafrasa, yang penting harus buat pengakuan secara memadai. Lalu yang bagian C dan D, karena tidak memberikan pengakuan memadai, baik yang kita kutip lurus-lurus maupun yang kita parafrasa, maka itu disebut sebagai tindakan plagiarisme. Nah, oleh karena itu, mereka mengajukan untuk kemudahan ya, di tahun 2012, ya Putra dalam tulisannya dia bilang begini, diajukan 3 langkah mudah untuk menghindari dugaan plagiarisme. Yang pertama itu harus mengakui aksara ya, jadi mereka menggunakan aksara. Akui pengakuan sumber acuan atau nama tahun, parafrasa, lalu integrasi. Mau itu pengutipan secara langsung, tanda petik dengan nomor halaman. Nah, itu dia mengusulkan semacam itu. Nah, oleh karena itu mereka membuat satu teknik untuk mengecek hasil kemiripan naskah itu dengan menggunakan ABC Similarity Report. Ya, ABC of Similarity Report. Apa itu? Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, teman-teman, dalam bagan ini, dalam bagan ini, yang ada 3 bagian, A, B, dan C. A itu ada kesamaan, B itu kesamaan tapi tidak perlu diakui, C itu tidak ada kesamaan tekstual. A ini apa? A ini, nah di NP1 sampai dengan NP9, NP itu artinya non-plagiat, ya, kode daripada non-plagiat. Kalau dia ada kesamaan, lalu kesamaan itu diakui, punya kesamaan, lalu kesamaan itu perlu untuk diakui,
lalu dia membuat pengakuan, dan pengakuannya itu sesuai, maka dia disebut sebagai akra. Akra itu apa? Akui dan integrasi. Jadi kita mengakui dan membuat integrasi. Ya, maka itu disebut sebagai apa? Dia tergolong dalam MP1, non plagiat. Nah, misalnya apa? Ada kesamaan. Kesamaan itu perlu untuk diakui. Tapi kemudian dia tidak mengakui. Maka dia akan masuk dalam apa? Plagiat tipe 3. Yang disebut dengan plagiarisme integrasi. Ya, meskipun dia integrasi, tapi dia disebut plagiarisme karena dia tidak memberikan pengakuan. Nah, di bagian yang tengah P2-nya apa? Kesamaannya perlu, harus ada kesamaan, tapi kesamaan itu harus diakui. Dia mengakui, tapi dia tidak membuat pengakuan yang sesuai. Pengakuan yang sesuai itu maksudnya apa? Oh, dia tidak menuliskan nama orang itu sebenarnya. Dia salah menuliskan nama orang itu. Atau dia mungkin hanya menuliskan tahun tapi tidak ada, jadi kutipannya itu tidak jelas, tidak menunjukkan pengakuan yang memadai, maka itu disebut sebagai plagiat. Lalu bagian B, kesamaan tidak perlu diakui. Yang tidak perlu diakui itu apa? Kalimat umum. Contoh kalimat umum itu apa? Kalimat yang sudah tidak perlu lagi kita kutip. Misalnya kalimat ini, Indonesia adalah negara kesatuan. Itu kan sudah menjadi hal yang umum. Saya tidak perlu lagi kutip, oh pengakuan Indonesia sebagai negara kesatuan itu ada di undang-undang berapa, itu kan tidak perlu. Kalau itu termasuk dalam ungkapan ilmiah, misalnya kalau misalnya ini apa, dalam penelitian statistik atau penelitian kuantitatif itu, uji normalitas adalah uji apa-apa. Definisi itu kita tidak perlu bikin kutipan. Itu ungkapan ilmiah. Dia termasuk dalam golongan apa? Non plagiat tipe 5, tipe 4. Kalau ungkapan non ilmiah, itu yang tadi seperti saya bilang tadi, mungkin Indonesia adalah negara kesatuan atau Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Itu sudah termasuk dalam NP 5. Tapi kalau saya sebutkan seperti ini, Indonesia terdiri dari 6.000 sekian pulau, dan saya sebutkan secara spesifik. Dan itu hasil penelitian orang. Itu hasil daripada kajian orang. Maka itu tidak tergolong dalam NP5. Itu tergolong nanti dalam mana? Itu tergolong dalam apa? Ada kesamaan, kesamaannya harus diakui, tapi kita tidak memberikan pengakuan. Nah, itu tidak tergolong dalam kalimat umum. Yang umum, itu tidak bisa gitu. Yang umum itu misalnya gini, uji normalitas adalah apa? Tapi rumus dari uji normalitas itu adalah orang yang bikin. Nah, itu kita harus buat pengakuan. Definisinya mungkin kita tidak perlu mengakui, karena itu sudah umum. Dan seterusnya, ada salinan dokumen yang sama. Misalnya kita sebagai asesor lah, misalnya. Mungkin beberapa tahun kemudian nanti ada di antara kita yang asesor untuk melihat atau menguji review ulang lah. Misalnya kita punya tulisan, kita mau kenaikan jabatan akademik, kita punya itu kan harus direview lagi, kita punya artikel itu kan. Nah, ternyata kita punya artikel ini sudah masuk satu di jurnalnya itu, lalu ada masuk di repository, ada masuk di ResearchGate. Itu kita tidak perlu menyebut itu sebagai plagiat, karena apa? Dia sama. Ini dia salinan dokumen yang sama. Diterbitkan, dari terbitan asal, pasca terbit, nah itu tidak perlu. Itu termasuk dalam non-plagiat. Nah, sampai dengan tipe yang ke-9. Ada satu tambahan itu yang disebut dengan 10, ya. Jadi NP itu sampai NP itu ada 7, plagiat itu ada 2, sedangkan yang 0, 10 ini ada 1. Itu kalau apa? Dia termasuk dalam kelompok C. Tidak ada kesamaan tekstual, cek dalam bahasa lain juga tidak ada kesamaan cek tekstual dalam bahasa yang lain, lalu kemudian kita menyatakan tidak ditemukan indikasi plagiat. Dia bisa mencapai 0%. Mungkinkah hasil cek plagiat Turnitin itu menunjukkan angka 0%? Mungkin, teman-teman. Pengalaman saya, tulisan saya yang pernah terbit di Q1 itu dicek Turnitinnya itu 0%, ya, mencapai angka tersebut. Jadi mungkin sekali kalau kita menyusun itu dengan ya sangat baiklah. Nah, ini yang sama ya, ABCD 1, 2, 3, 4 yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi.
Jadi misalnya dia A ada kesamaan, lalu kita turunkan ke bawah dia termasuk NP1, NP1, P2, P3, NP4 sampai NP9 juga 0, 10. Nah, ini saya ambil di dalam halaman Turnitin, teman-teman. Halaman web Turnitin, dia menunjukkan plagiarisme spektrum 2.0. Apa saja yang disebut sebagai plagiat. Jadi ketika kita menggunakan original thinking orang, ya, lalu ada ini sampai kepada yang data plagiarisme. Ya. Nanti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model plagiarisme. Ya, itu nanti kita bisa baca sendiri apa sih yang tergolong dalam kelompok-kelompok plagiarisme. Nah, ini mungkin saya kasih tahu yang student collusion saja. Nah, kita bekerja sama dengan mahasiswa misalnya ya, atau teman kita yang lain. Tapi kita mengakui itu sebagai kita punya tulisan sendiri. Itu disebut sebagai plagiarisme. Plagiat, itu bagian dari spektrum. Dalam spektrum plagiarisme di Turnitin, itu dikelompokkan sebagai tindakan pelanggaran terhadap tindakan pelanggaran akademik, ya, yang disebut sebagai plagiarisme. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri dia punya spektrumnya. Nah, ini adalah warna yang mengindikasikan tentang hasil uji Turnitin, ya. Kalau biru itu dia 0%, tidak ada kesamaan sama sekali. Kalau dia hijau itu dia ada sampai dengan 24%. Kalau warna kuning itu ada di sini, orange itu ada di sini. Kalau merah itu 75 sampai dengan 100%. Nanti kalau teman-teman menguji itu dengan ini. Nah, ini saya kasih tunjuk ada beberapa trik yang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk memanipulasi mesin Turnitin, karena dia hanya mesin, jadi mungkin saja ada orang-orang yang menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memanipulasi. Ada yang caranya adalah dengan menggunakan, misalnya dia kutip ya, kata ini ya, the majestic sampai dengan di bagian terakhir ini titik, itu dia kutip lurus-lurus, tapi dia tidak memberikan pengakuan. Supaya terhindar dari uji Turnitin, apa yang dia lakukan? Dia ganti ini huruf-huruf ini dengan menggunakan misalnya T, ini dia bukan menggunakan huruf Latin, tapi dia menggunakan huruf Yunani, karena ada juga tulisan T ini dalam bahasa Yunani. Lalu adaptasi yang di bagian ini dia P-nya dia tidak menggunakan huruf Latin, tapi dia menggunakan huruf Yunani dan lain sebagainya. Nanti ketika kita mengubah semacam itu, teman-teman, nanti hasil pengujian Turnitin tidak akan membacanya itu tidak sebagai plagiat, karena memang dia lihat itu sebagai tulisan yang berbeda dengan teks aslinya. Nah, ini ada yang gunakan seperti itu. Tetapi sebenarnya di Turnitin itu kita sudah ada menunya. Kalau kita tergantung lisensi yang kita punya ya, Turnitin itu ya. Jadi memang saya sangat merekomendasikan kalau misalnya kampus kita itu langganan Turnitin, lalu kita tinggal pakai saja. Itu lisensinya lebih bagus dibandingkan kalau kita beli yang dari toko-toko online itu, waduh, itu bisa saja nanti data kita hilang ataupun tidak, ya ujinya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu lengkap. Ya bisa saja kita gunakan, tapi nanti mungkin ada hal-hal, pasti ada hal-hal yang buruk terjadi di belakang. Lalu apa saja fungsinya daripada ini? Jadi dia menyediakan, teman-teman dia menyediakan. Jadi itu ada namanya ini flex for review. Jadi nanti kalau misalnya kita tergantung ini tergantung lisensi yang kita beli. Kalau misalnya kita beli lisensinya yang dari kita beli untuk kampus punya, itu kemungkinan ini ada. Tapi yang kalau saya sudah coba cek yang beli di toko-toko online itu ya, ternyata yang flag ini tidak ada. Jadi dia tidak bisa deteksi yang ini. Itu dia kalau ada itu dia mau mengubah atau memindahkan karakter dengan karakter yang lain atau menyembunyikan teks, itu dia akan deteksi. Nah, ini saya kasih tunjuk teman-teman, ini baru-baru saya 2 hari lalu saya membaca satu status di grup dosen, ada grup dosen di Facebook itu, grup dosen apa Indonesia atau apa itu. Nah, itu katanya ada diketahuan ada seorang yang berprofesi sebagai dosen, dia membuat ini menghindar plagiat ini, menghindar uji Turnitin ini dengan
menyembunyikan karakter-karakter tertentu. Jadi misalnya ibu kota negara Indonesia, ini kasih contoh gini, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Kalau kita tidak menggunakan yang flag ini, maka dia tidak akan baca sebagai Turnitin. Kalau kita punya yang ini, menu ini, flags for review ini, maka semua tulisan-tulisan karakter-karakter yang tersembunyi itu akan muncul semua. Nah, di sini dia tambahkan dengan huruf Z. Di sebelum I di kata ibu, sebelum I dia tambah garis Z, lalu huruf itu dia beri warna transparan. Tetapi kalau uji Turnitin yang punya flag for review ini, mau dia mau kasih transparan kok, mau buat warna yang berbeda kok, atau apa, itu pasti akan terdeteksi. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menuntun kepada mahasiswa kita, bagaimana sih cara untuk menghindari Turnitin, paling bagus kita ajar mereka itu parafrasa saja atau memberikan pengakuan yang memadai. Nah, itu lebih bagus dibandingkan kalau kita ajar yang trik-trik kotor seperti ini. Mungkin saja ini bisa menolong mereka, tapi nanti akan mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, mungkin ini pemikiran awal kita berkaitan tentang uji Turnitin ini. Uji Turnitin, bagaimana nanti kita menginterpretasi. Jadi nanti NP1 sampai dengan NP9 itu menjadi dasar bagi kita. Nanti kita kalau mendeteksi, misalnya kita membaca, kita mereview tulisan mahasiswa, kita mau mengelompokkan dia apa? Disebut sebagai plagiat atau bukan? Jadi ada kemungkinan seperti ini, teman-teman. Uji Turnitinnya, angkanya itu melampaui daripada 20%. Tidak serta-merta itu disebut sebagai plagiat. Kalau kita bisa mengelompokkan dia menjadi, oh ini dia NP1, ini dia NP4, dia NP9, maka kita dapat menyatakan itu minimal. Kita sudah meminimalisir yang namanya secara gegabah kita menyatakan itu sebagai sebuah tindakan plagiat. Nah, mungkin kalau di atas 70-an% ya mungkin itu, atau 50-an% itu mungkin sudah disebut sebagai, kita bisa memfonis itu sebagai plagiat. Tapi kalau misalnya baru 30-an%, tapi dengan dia memberikan pengakuan yang memadai semacam itu, maka kita harus memberikan kredit bahwa itu bukan sebuah plagiat. Ya, jadi sekali lagi penjiplakan itu pasti terjadi. Kalau dia berdiri sendiri, tidak bersama-sama dengan pelanggaran hak cipta, dan kita memberikan pengakuan yang memadai atas apa yang kita jiplak, maka itu tidak disebut sebagai plagiarisme atau plagiat. Nah, mungkin dari sini nanti kita berpindah ke aplikasi penguji kesamaan ini. Sekali lagi bahwa ini hanya alat saja, tapi ini mungkin kita diskusi dulu mungkin 5 menit sebelum saya lanjutkan. Karena kita mungkin Kak Onako. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kita diskusi, atau kalau soalnya nanti biar langsung pindah ke Turnitin. Mungkin lanjut saja Panan, dan Panan jangan lupa nanti share materinya kasih kami ya, karena semua kami merindukan itu. Baik Ibu, teman-teman sebagai informasi juga, mungkin tadi waktu itu dalam keadaan mute saya, semua data, materi ini, hampir keseluruhan materi ini, saya gunakan materi yang saya terima dari webinar itu. Jadi ini juga sebagai sebuah bentuk pengakuan ini. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman, sebenarnya di PowerPoint, ini PowerPoint saya masih terlihat kok? Kau nah? Tidak lagi Pak, tidak lagi. Oh, oke. Saya coba beta ini kasih tunjuk yang ini, kakak dong. Ini PowerPoint yang terbaru dong ini, itu dong sudah kasih kita, waktu kita ambil gambar tertentu, itu langsung dia copy dengan dia punya lisensinya. Saya kasih contoh seperti ini. Saya mau ambil gambar, saya online picture. Ya. Minta maaf agak lama nih, komputer loading mulai lambat. Dia suruh ganti sudah. Minta baru.
Ini ada ibu yang dengar di sebelah, ini langsung senyum kecut memang. Lama itu bilang THR suka keluar. Biasanya kalau kita masuk di online picture, insert online picture, misalnya kita klik Mendeley ya, Mendeley. Nah, saya ambil salah satu gambar di sini, misalnya ini, saya insert. Terlihat teman-teman di bagian bawah dari gambar yang kita input ini, dia punya lisensi langsung disebutkan. Dan saya berharap ketika kita mempresentasikan sesuatu, itu tidak dihilangkan. Tetapi itu dibiarkan saja seperti itu sebagai pengakuan atas apa yang kita sudah. Jadi itu kalau kita hapus ini malah kita nanti disebut sebagai pelanggaran hak cipta ini. Ya, karena kita menggunakan orang punya tanpa memberikan pengakuan. Jadi sebenarnya ini di PowerPoint kita yang terbaru atau apa saja yang mungkin juga di Word itu sudah ada keterangan semacam itu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana mereka sampai memikirkan untuk melihat bahwa supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Nah, nanti dikategorikan sebagai plagiat lagi. Oke, saya sharekan yang Turnitin punya. Oke. Nanti sekaligus nanti beta kasih tunjuk juga yang uji Turnitin yang beta sudah lakukan di salah seorang mahasiswa, tapi semua namanya beta sudah hapus. Supaya ini apa? Nama mahasiswa itu sudah hapus supaya nanti ini supaya menjaga privasinya juga, tapi itu dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana nanti kita membaca. Nah, teman-teman, minta maaf. Oke, sini saya sharekan. Sudah terlihat kok? Halaman Turnitin. Nah, teman-teman, saya menggunakan ini akunnya Pak Masir Antisalu ini. Ini terlihat di sini. Nah, ketika kita menggunakan Turnitin, nah minta maaf, saya keluarkan saja dari dia punya ini halaman awal. Oke, waktu kita punya akun Turnitin itu biasanya nanti kita ada email address, lalu password, lalu kita tinggal login saja. Nah, lalu nanti kita lihat mana yang aktif. Nah, di sini ada dua bagian. Oh, satu ini sudah tidak ada. Ini kayaknya Pak Marsi beli yang orang jualnya dari Korea. Nah, jadi kelasnya dari Korea ini. Ya. Nah, ini yang masih aktif ini. Yang bagian atas. Ini yang di bagian bawah sudah expired. Ah, ini Korea Utara kayaknya. Jangan sampai Korea Utara. Nah, ini Korea National apa ini? Mungkin dia punya kampus sana, National Open University. Oke, kita klik yang bagian atas tadi. Nah, teman-teman, saya mungkin mengingatkan kepada teman-teman bahwa perhatikan ini original, cek, dan no repository. Ini keterangan ini sangat penting untuk kita lihat. Kenapa sangat penting? Karena nanti ini dia akan menentukan apakah waktu kita selesai uji atau kita melakukan uji dengan Turnitin, kita punya file yang kita uji itu masuk dalam repository Turnitin atau tidak. Kalau no repository berarti dia hanya membaca hasil kesamaannya, similarity-nya, tapi dia tidak masuk dalam repositorinya. Bahayanya kalau kita masuk dalam repositori adalah ketika nanti file yang sama dicek di tempat lain, maka dia bisa saja mencapai 100%. Karena dia sudah tersimpan dalam repositori. Nah, nanti dia sudah tersimpan dalam repositori, itu bahaya. Usahakan yang nanti yang kita itu adalah no repository. Nah, no repository. Tapi kalaupun ada yang repository, mungkin ada cara settingnya. Tapi kita tidak belajar untuk setting itu, tapi kita mau belajar untuk interpretasi saja. Nah, bagaimana caranya? Biasanya nanti di sini kosong semua ini. Kalau kita masih punya sesuatu yang baru, akun yang baru ini kosong semua. Kosong. Nanti ditulis di situ hanya submit saja, submit. Itu semua kosong. Lalu bagaimana cara kita melakukan uji Turnitin? Nah, karena kebetulan di sini sudah terisi semua, dia punya menu yang resubmit. Nah, kita menggunakan yang resubmit. Tapi kalau yang tertulis submit dan yang ini sudah ada angkanya, berarti kita tidak gunakan. Yang kita bisa gunakan cuma resubmit saja. Tetapi nanti kalau kita punya seakun yang baru, maka ini semua masih kosong. Tidak ada presentasi similarity-nya. Sebagaimana yang ini, kalau kita lihat ini sudah kita uji semua, sudah kosong, sudah tidak kosong lagi, tapi sudah pernah digunakan. Kita gunakan saja yang resubmit. Ya.
Biasanya kalau resubmit ini dia hanya bisa terjadi dalam satu hari itu 3 akun saja. 3 ini. Nah, sini kita tinggal kasih masuk saja, misalnya nama mahasiswa kita siapa. Saya biasa tulisnya itu dengan nama mahasiswa supaya lebih mudah. Lalu misalnya ini, nama mahasiswanya adalah Johan, lalu kita pindah ke choose from this computer, karena filenya saya sudah simpan di komputer, saya ambil langsung dari komputer. Lalu kemudian kita misalnya ini ya. Nah, misalnya ini revisinya. Nah, secara otomatis dia ada di sini, lalu kita upload. Kita sambil menunggu, nanti dia akan minta kita confirm. Ya. Ya. Nanti sudah ada situ, kita sudah ada satu menu yang namanya confirm, kita tinggal confirm. Kita menunggu, ya, lalu kemudian kita return to assignment list. Kalau kita klik return to assignment list, nanti kita akan kembali ke bagian sini, ke bagian awal. Nah, nanti kita akan masuk ke bagian awal sini. Dia kembali ke bagian awal, lalu di situ akan ditulis sebagai processing, nanti dia akan membaca kita. Nah, jikalau sudah selesai, maka dia akan langsung muncul angka seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti angka seperti ini, kita klik saja ya, teman-teman, misalnya yang 55%. Ya, saya klik. Mungkin namanya akan terbaca, karena oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nanti akan muncul sebegini. Nah, ini lisensi Turnitin yang... kelihatan. Oh, Sony kelihatan kok. Dia tetap di browser. Nah. Kakak share yang browser, toh. Oke. Oke, saya share yang feedbacknya. Oke. Ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Angkanya di sini sudah menunjukkan angka jumlah presentasi kesamaan tekstualnya ya. Tapi kita belum bisa mendefinisikan itu sebagai plagiat atau tidak. Oke. Nah, dengan kita klik di sini, maka di sini akan muncul 55% itu dia ambil dari mana saja. Oh, 22%-nya dia ambil dari repositori UIN SU DACID. Nah, coba kita mau lihat. Ini di bagian mana dia ambil? Nah, kita klik saja di bagian repositori UIN. Ya. Lalu di sini, oh ini, dia ambil dari sini. Nah, ketika kita klik repositori UIN ACID, nanti dia akan kembali ke halaman. Dia akan membuat satu halaman web baru. Nah, saya coba buka halaman webnya, saya sharekan. Iya. Dia akan muncul langsung di sini. Oh, tadi yang itu. Dia kutip dari apa? Judul kerjasama orang tua guru dan meningkatkan prestasi pelajar dan seterusnya. Dari sini. Dia ambil repositori UIN Sumatera Utara. UIN SU tadi. Repositori UIN SU. Jadi langsung kita bisa mengarahkan. Oh, dia ambilnya dari mana? Dan tadi terlihat bahwa dia ambil dari situ itu sebesar berapa persen? Sebanyak 22%. Jadi ini sangat banyak sekali ini. Nanti baru kita cek. Apakah dia memberikan pengakuan yang semestinya atau tidak? Ataukah dia tidak ada kutipannya? Coba kita lihat. Angka 1, 22% ini di sini. Oh, semua yang ini. Angka 1 ini, guru dan orang tua siswa. Ah, itu ada kata yang sama dengan bagian itu. Dengan bagian yang ini.
dengan repository UIN SU ini. Nah, ini kita lihat sebagai apakah dia memberikan pengakuan atau tidak. Kalau dia tidak memberikan pengakuan, ini disebut sebagai plagiat. Teman-teman, ini disebut sebagai plagiat. Tapi kalau kita lihat, oh dia memberikan pengakuan yang memadai. Ada tanda kutipnya kalau kurang dari 40 kata, atau kalau lebih dari tanda 40 kata, dia membuat alinea paragraf baru, dia bikin menjadi satu spasi, atau dia parafrasa, dia memberikan pengakuan kepada parafrasa itu bahwa dia ambil dari mana. Nah, itu tidak disebut sebagai plagiat. Tetapi kalau begini saja, dengan jumlah yang 50% ini, tanpa pengakuan semua ini kita sebut sebagai plagiat. Oleh karena itu, kita kembali kepada pemahaman yang tadi bahwa Turnitin ini hanya untuk menguji kesamaan, tapi dia belum serta-merta menyebut orang itu sebagai plagiator atau tidak, plagiat atau bukan. Nah, dengan melihat teksnya sekarang ini, kita sudah bisa menyebutkan bahwa oh dia ini plagiat. Oleh karena itu kita, mungkin saya berpikir seperti ini, mungkin kita bertindak seperti, reviewer jabatan fungsional lah, ya. Itu saya dengar itu ada review jabatan fungsional, kalau misalnya di L2 Dikti itu fungsinya bukan untuk menjustifikasi, tetapi nanti mereka fungsinya untuk pembimbingan dan pendampingan. Jadi misalnya ada yang begini, mereka katakan, oh ini ada kesalahan, bisa diubah seperti itu. Oh ada nilaimu kurang di sini, bisa ditingkatkan. Nah kita kembali kalau misalnya di uji Turnitin bagaimana? Sebagai dosen mungkin kita berpikir, kita mengarahkan mahasiswanya, oh di sini ini kamu sebenarnya kutip dari sini, tapi kamu tidak mau memberikan pengakuan. Nah, kamu harus memberikan pengakuan. Tekniknya seperti apa? Silakan, mau parafrasa kah atau apakah? Jadi mungkin Kak Ona saya mengusulkan untuk kali-kali berikutnya, setelah nanti manajemen referensi, mungkin ada Ibu Lani Koro atau Pak Iswanto, itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara parafrasa yang bagus. Ya. Tetapi ya parafrasanya bagus. Jadi itu mungkin itu satu tema yang mungkin nanti kita bisa pikirkan. Ada Ibu Lani Koro, guru dosen bahasa Indonesia, lalu juga ada Pak Iswanto, dosen bahasa. Nah, itu juga mungkin bisa mengajar kita bagaimana cara membuat parafrasa yang bagus. Nah, kemungkinan yang saya punya yang uji Turnitin itu 0% itu bukan karena ini saya tidak mengutip tempat lain, tapi saya memparafrasanya dengan bagus, dengan soft gitu, sehingga dan memberikan pengakuan yang jelas, sehingga kemudian itu tidak terbaca sebagai. Nah, setelah itu teman-teman di sini all source ini kita dapat melihat semua source-nya. Nah, ini kita dapat lihat, oh dari source ini dia berapa persen. Dan di sini teman-teman ada satu menu filter dan setting, ini harus kita ketahui supaya kita dapat menolong mahasiswa juga di sini. Nah, perlu diingat bahwa di sini ada pengecualian tertentu. Contoh yang tadi, kalau dia sudah tuliskan dalam tanda kutip atau dia berikan pengakuan, ketika kita exclude quotes di sini, maka nanti pasti tingkat kesamaannya itu akan menurun. Lalu exclude bibliografi, itu daftar pustakanya, kepustakaannya atau referensinya. Lalu misalnya yang di bawah 1%, itu juga kita exclude. Atau artinya yang di atas 1% saja yang kita hitung. 1% atau di atas 1% saja yang nanti kita hitung. Nah, itu juga dapat kita exclude. Oke, coba kita exclude yang exclude quote, exclude bibliografi, lalu exclude source that are less than 1%. Ya, artinya sumber-sumber yang di bawah 1% itu kita abaikan saja. Itu kita klik di sini. Lalu coba kita perhatikan di sini ya, teman-teman. Ini 55%. Apa hasilnya? Sambil menunggu. Baru antar tadi, Pak. Nah, kenapa ini tidak berubah, teman-teman? Karena memang setelah saya cek, di referensi daftar pustakanya memang tidak terdaftar. Jadi dia memang sudah exclude dengan otomatis. Lalu kemudian, yang di bawah 1% pun sudah di-exclude, tapi kemudian ternyata masih tetap dengan 55%. Nah, dengan ini saja, dengan yang model seperti ini, ketika kita exclude-nya banyak, tetapi presentasinya tidak menurun, nah, itu sudah bisa menjadi satu acuan bahwa dia banyak copy paste dan tidak memberikan pengakuan yang memadai. Ya. Biasanya kalau kita sudah exclude, ada satu mahasiswa saya kemarin, itu dia punya sebesar 40%.
saya exclude, kebetulan saya tidak masukkan daftar pustakanya, lalu di bawah 1%-nya saya hilangkan. Itu hasilnya dia punya uji Turnitin itu hanya 19 atau 20%. Nah, ini kebetulan yang kita gunakan, dia tidak punya daftar pustaka. Jadi kemudian itu sudah bisa disebutkan bahwa ini pasti dia meskipun di-exclude semacam itu, dia tidak akan berubah, tetap saja. Nah, di bagian ini saya ingin tunjukkan satu proposal mahasiswa. Kita pakai contoh proposal saja supaya cepat. Proposal mahasiswa yang mana? Oke. Saya sudah bikin dia NN. Ini judulnya pengaruh guru PAK terhadap siswa dalam ini dan sekian-sekian. Nah, kita lihat. Ini hampir seluruh ini berwarna merah, teman-teman. Hampir seluruhnya berwarna merah. Dan kita coba geser sampai di bagian bawah. Lihat. Yang angka pertama saja, yang paling tertinggi itu 73%. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai plagiat. Dia copy betul-betul lalu dia pindahkan saja dia punya skripsi, dia punya proposal. Kalau di sini tadi yang di tempat yang lain tuh, di sini hanya 15% atau 5%, 10%, ada mungkin juga yang paling tinggi itu cuma hanya 5%. Lalu di bagian bawah ini satu kurang dari satu. Satu semua. Ini 73%. Nah, kalau sudah model begini ini siapa mau help? Ini setengah mati sudah. Karena satu referensi saja, satu bagian saja, dia kutip itu sampai 73%. Nah, tadi saya sudah hapus dia punya nama, jadi kita tidak tahu siapa itu. Tetapi memang sebenarnya hampir semua mahasiswa kita melakukan hal semacam itu. Tapi ini juga menjadi catatan buat kita supaya nanti kita menulis, ya kutipan itu menyebar rata lah istilahnya. Jadi mungkin tidak di atas, yang paling tinggi pun itu tidak sampai dengan 3% menyebar rata. Lalu kita memberikan pengakuan yang memadai, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal ini, Ibu Ona, mungkin juga ini kita sepakati di kelompok dosen PAK, artinya bahwa ketika kita melakukan uji Turnitin dan angkanya di atas misalnya 30% sampai 40% di atas itu, tetapi mahasiswa memberikan pengakuan yang memadai di dalam itu. Karena alat ini adalah alat untuk membaca kesamaan. Jadi meskipun kita kutip, kita memberikan tanda kutip dan lain sebagainya, kita tidak melakukan exclude pada quote itu, maka dia akan baca sebagai sebuah kesamaan. Kalau kita tidak exclude, kecuali kalau kita exclude. Nah, saya umpamakan saja kita tidak exclude lah. Dia banyak melakukan kutipan-kutipan. Semacam itu, kutipan-kutipan langsung semacam itu, ataupun kutipan-kutipan tidak langsung. Nah, itu mungkin kita harus sepakat. Itu nanti kira-kira berapa banyak yang kita toleransi lah. Jangan sampai semua mulai dari latar belakang sampai dengan bab 5, semua kutipannya itu berderet, itu kutipan langsung semua. Mungkin divariasikan atau seperti apa, atau diparafrasakan. Ada juga yang tidak menggunakan kutipan langsung, kutipan tidak langsung, diparafrasakan, itu lebih bagus lagi. Nah, dan mungkin dengan dasar tadi NP1, NP3, NP4, NP5 sampai 9, nah itu kita bisa gunakan itu untuk nanti kita menilai ini termasuk plagiat atau bukan, ya, yang tadi disebut ABC 1 2 3 4 itu ya, similarity report itu, teknik untuk membaca, teknik untuk menginterpretasi. Nah, itu kita sepakati seperti apa. Kalau kemarin di seminar itu dia kebetulan dari Ubaya, Universitas Surabaya itu, dia menyatakan bahwa di tempat mereka itu ada form khusus. Memang saya juga tidak terlalu perhatikan dia karena hanya omong lepas saja seperti itu, lewat saja. Dia menyatakan bahwa ada form khusus di mana nanti ketika mahasiswa mengajukan dia punya proposal dan hasil ujinya sudah ada, lalu mereka nanti bikin pengelompokan, oh ini kalimat ini, alinea ini termasuk dalam NP1, jadi nanti di-exclude dari plagiat, sehingga nanti tidak disebut sebagai plagiat. Tetapi itu dalam konteks mahasiswa. Tapi kalau saya bicara dalam konteks kita sebagai dosen yang akan menulis dan menerbitkan, submit dan mau mempublish artikelnya di jurnal luar, berarti saya usulkan kalau boleh itu diparafrasa secara ketat.
atau diberikan pengakuan yang cukup memadai, sangat memadai, diparafrasa secara ketat sehingga bisalah mencapai paling tinggi 5% atau 10% seperti itu. Jadi kita tidak banyak melakukan kutipan-kutipan langsung. Meskipun kutipan langsung tidak salah, tadi sudah dinyatakan tidak salah. Oke, mungkin ini tips-tips kita mungkin yang saya bisa tangkap dari pemaparan oleh Pak Ide Bagus itu berkaitan dengan ini. Tapi mungkin kalau pada level universitas, institut misalnya kalau kita mau buat kesepemahaman, mungkin kita perlu menghadirkan orang Turnitin Indonesia ini, ya, untuk nanti memberikan pemaparan kepada kita secara langsung. Kebetulan di tempat ini kan mungkin karena kita hanya di dosen pak, jadi saya apa istilahnya berbagilah sedikit apa yang sudah saya ketahui begitu berkaitan dengan uji Turnitin ini. Oke, itu saja teman-teman yang berkaitan dengan uji Turnitin. Ibu Ona. Ya, terima kasih Panan. Aduh, terima kasih pemaparan yang sangat menarik. Beta sampai, aduh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk pemaparan ini, Panan. Ternyata kerinduan kita itu adalah kita bisa dua. Dengan yang satu, track change itu kalau tidak salah. Tetapi karena memang kita juga memberikan batasan waktu sampai jam 4, maka sebenarnya ini menandakan bahwa akan ada dosen pak berbagi kedua, ketiga, dan dengan materi-materi yang sudah ada. Bagi saya, Panan, apa yang disampaikan oleh Panan tadi itu sangat luar biasa, menolong kita semua untuk bisa memahami ini bersama. Luar biasa sekali, Panan. Kami tunggu materinya di grup dosen, dan mungkin ada Bapak Ibu dosen yang mau bertanya atau mau berkomentar. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Ona. Iya Pak. Tadi karena kita sudah mulai juga mungkin terpotong setengah jam ya. Ya, tidak apa-apa Panan. Jadi nanti setelah berbagi dua dari Pak Esra tentang Mendeley, nanti kita bisa ke yang tadi. Karena dia kan saling berkaitan. Ya, silakan Pak Esra mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih. Saya sudah juga melakukan hal yang sama seperti yang Bung Nan lakukan untuk mengecek plagiasi skripsi mahasiswa. Memang turun drastis dari 55, kemarin juga saya dapat 50 ya. Dan ketika saya explode dapat 20, jadi optimisme kita di bawah 40 itu bisa sebenarnya, sangat bisa. Yang penting mahasiswa tadi seperti disampaikan oleh Bung Nan, rajin menulis pustakanya, lengkap pustakanya, sehingga ketika explode tidak terbaca sebagai plagiasi. Jadi beberapa skripsi itu saya lakukan juga, bahkan tanpa membaca sudah tahu, oh ini kayaknya copy paste dari internet karena ada garis bawah. Itu saya lihat garis bawah terusnya. Nah, terima kasih Bung sudah presentasi ke kami. Materi yang luar biasa ini ya. Jadi lalu bagi teman-teman yang belum punya bisa membeli di mana gitu. Atau kampus kita usul rame-rame supaya punya sendiri itu. Karena syarat repository ke depan kan harus tidak boleh plagiasi. Misalnya 25% itu kan batasnya. 25 misalnya hakim batasi 25%. Maka kita wajib hukumnya sudah rapi membuatnya. Terus mungkin webinar ke depan bagaimana cara parafrase yang baik dan benar, itu mungkin itu tadi saya sudah istilahnya sudah bocorkan kalau misalnya ada Pak Iswanto, pada Ibu Lani yang nanti mungkin memfasilitasi kita bagaimana sih cara parafrasa yang baik begitu. Jadi artinya
enak waktu dibaca, dia punya idenya tetap sama, jadi tidak keluar dari ide pokoknya seperti apa, tapi memparafrasa. Nah, itu mungkin menjadi perhatian. Tetapi juga memang yang saya titip kepada teman-teman semua adalah begini, ketika kita melakukan uji plagiat kepada mahasiswa kita, jangan serta-merta misalnya kita melihat angkanya 30% nih. Kita melihat angka 30%, angka 40%, kita serta-merta menyatakan, wah ini dia plagiat. Nah, ternyata ada mungkin mahasiswa tidak paham bahwa oh dia harus membuat pengakuan yang memadai terhadap apa yang dia kutip. Ya, seperti itu. Sehingga nanti dia bisa di-exclude dari plagiat begitu. Jadi mungkin ini kalau kita sudah paham seperti ini, nanti ketika kita menguji mahasiswa kita, misalnya saya menguji mahasiswanya Ibu Ona, mahasiswa yang Ibu Ona bimbing, saya lihat oh 30%, 40%, saya tidak serta-merta menyatakan wah ganti judul karena ini plagiatnya hampir mendekati 40 atau 50%. Tapi mungkin saja ada. Jadi kita bertindak seperti apa ya? Kita kasih tahu kepada mereka bahwa oh ini letaknya di sini, perbaiki ini, tambahkan begini ya. Seperti yang Pak Esra sampaikan tadi. Baik, itu saja. Kalau Bung bisa tahu tidak tanpa alat tahu apakah ini plagiat atau tidak? Itu pertanyaan. Ya benar. Sebenarnya ini artinya kalau di dalam lingkungan mahasiswa kita, Pak Esra, kalau kita di dalam lingkungan mahasiswa, misalnya kayak kita membimbing mahasiswa, itu sebenarnya sudah terbaca. Terbacanya karena apa? Saya pernah mendengar ada satu editor lah, dia bilang begini, semakin banyak membaca abstrak, itu kita akan semakin cepat untuk memetakan ini tulisan seperti apa. Dan kalau kita semakin banyak membaca tulisan-tulisan orang, kita akan tahu. Nah, dengan mungkin itu pengalaman itu ternyata saya alami sendiri, Pak Esra. Karena sering baca abstrak, sering baca tulisan-tulisan orang. Jadi waktu misalnya mahasiswa punya tulisan semacam ini, saya bilang begini, oke ini kayaknya ada yang pernah saya baca ini. Nah, coba tuliskan beberapa kalimat saja. Misalnya saya ambil paragraf tertentu dari dia punya latar belakang. Saya ambil, saya comot, saya taruh saja di Google Search. Tiba-tiba itu keluar yang betul persis yang saya curigai seperti itu. Jadi mungkin saya punya pengalamannya seperti itu, Pak Esra. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa kasih, oh misalnya kalau tanpa alat Turnitin, bisa tidak kita mendeteksi ini sebagai plagiat? Oh bisa. Nah, kalau saya modelnya seperti itu, mungkin teman-teman yang lain, oh mungkin karena mahasiswa ini sering menulis seperti ini, tiba-tiba waktu skripsi dia punya tulisannya beda, gaya bahasanya beda. Nah itu mungkin sudah langsung bisa terlihat, oh ini kayaknya dia kutip dari orang lain tapi tidak membuat pengakuan, atau dia hanya pindahkan saja latar belakang orang, atau yang seperti yang tadi saya contohkan yang pada bagian terakhir dari STT Jeffrey, itu tulisan itu, yang 73% itu dia hanya pindahkan saja itu, seluruhnya, hampir seluruh latar belakang itu dia pindahkan ke dia punya latar belakang. Bahkan judulnya hampir mirip dengan perbedaan hanya di tempatnya saja. Dan itu sudah terbit di jurnal STT Jeffrey. Nah, jadi itu jurnal, padahal jurnal-jurnal itu kan sering kita temui itu. Apalagi jurnal-jurnal dalam lingkungan pendidikan agama Kristen kan gitu. Tidak terlalu banyak sekarang. Mungkin sekarang ini yang baru banyak. Karena muncul IAKN punya ada 5 memang toh. Tambah banyak lagi. Ya. Silakan Ibu Ona. Terima kasih, Bung. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nan, terima kasih Pak Esra. 1 menit lagi mungkin ada yang Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Izin, kawan Beta. Oh iya, silakan Pak Martin. Iya. Iya, makasih Pak Nan, Pak Esra sudah sharing ini ilmu ini. Cuman ya memang akan mulai tahun ini Beta senang sekali karena Ibu Kaprodi yang jahat ini mulai memberlakukan aturan pemeriksaan plagiasi. Nah, ada beberapa mahasiswa yang Beta akan uji, Beta sudah coba periksa juga di Turnitin, ternyata masih di atas 60%. Nah, dari sini, mungkin Beta punya kesimpulan yang salah bahwa ada memang tidak semua teman-teman punya akun ini, akun Turnitin, sehingga masih menyulitkan untuk proses pemeriksaan plagiasi ini. Nah, 66 itu kalau Kotong Kasmati yang tadi yang seperti 66 itu yang tanpa
keluar yang 1% tadi Panan. Jadi paling turun sekitar ini. Tapi kembali lagi setelah di exclude yang 1% itu juga ternyata masih terbaca bahwa dong belum memberikan pengakuan, itu yang tadi Panan tekankan di bagian akhir itu. Nah itu yang penting. Memberikan pengakuan. Ya itu. Dan yang tadi kita diskusi soal bagaimana membaca itu memang hanya dari dong penggaya bahasa saja. Nah ini kotong cuman konsultasi online, apalagi kalau konsultasi tatap muka, kotong kadang-kadang pengalaman beberapa tahun kemarin itu kan suruh dong jelaskan yang dong tulis kan bisa. Nah itu tanpa plagiarism checker saja. Betul. Jadi iya, apalagi kotong situasi begini jarang tatap muka, kotong hanya koreksi online saja via email dan seterusnya. Ini akan sangat bagus untuk kalau bisa kotong pakai ini, bahkan di syarat untuk mendaftarkan ujian pun kalau boleh dari prodi minta yang di persen tadi itu setelah plagiarism checker dilakukan oleh ini, salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh mahasiswa adalah dia pun dokumen itu sudah harus diperiksa plagiarismnya untuk layak dan tidak ujian, begitu. Makasih, itu saya sedikit usul dari beta. Terima kasih. Ini sore berbahagia sekali. Ketong mulai sesuatu yang sangat baik. Makasih. Baik. Ini Toh, Martin. Siap. Beta ini mungkin bisa punya pemikiran seperti ini. Mungkin unit yang bisa mengajukan atau istilahnya mengajukan untuk mendapatkan Turnitin ini kalau bukan perpustakaan ya P3M. Karena memang itu unit yang dekat dengan yang istilahnya untuk mengajukan aplikasi nih. Kalau perpustakaan mungkin tidak mengajukan, berarti nanti bagian penelitian itu bisa mengajukan untuk kita punya Turnitin. Saya tidak tahu dia punya cost-nya berapa, tetapi saya sudah waktu kita kemarin ikut ini webinar itu mereka ada kasih linknya untuk nanti kalau kita misalnya mau mengadakan kontak dengan mereka sudah kasih kontaknya untuk nanti kita bisa tanya-tanya lah berkaitan dengan uji Turnitin ini atau cost yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan akun ini. Untuk mendapatkan akun. Ya, beta coba nanti baru kotong japri-japrian untuk kotong bisa dapat price list dan kotong melakukan yang bisa dilakukan. Siap, terima kasih. Iya. Nanti kalau berdoa kalau kotong dapat pasti Pak Isra kerja banyak karena kalau kita sudah punya itu nanti ke semua dosen tuh paling tidak nanti dapat akun masing-masing, nah? Dapat akun, iya. Ya, atau ada kelompok tertentu dapat akun satu. Iya, kelompok dosen yang mungkin per jurusan kah bagaimana nanti teknisnya? Iya, nanti kita teknisnya bisa kita atur kemudian. Tapi yang paling utama kita dapat dulu. Iya, itu. Makasih Kakak. Ini jurnal bikin kita oleng ini. Baik, terima kasih Panan, Pak Martin, terima kasih atas usulannya. Benar Bapak Ibu, kami pun bersukacita sekali karena ini langkah baik bagi kita. Jadi mungkin dari proses kita hari ini kita bisa belajar sama-sama bahwa kita mulai saja dulu dan proses-proses kita berbagi ini kemudian kita bisa usulkan dan memang ya tadi nanti mungkin P3M, Perpus, kemudian nanti ada unit bahasa, mana yang mengusulkan, mana yang lolos itu kita ini sehingga mereka kedepannya bisa mengeluarkan sertifikat bebas plagiasi sebagai syarat untuk ujian skripsi atau tesis. Itu kerinduan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali. Jangan bosan-bosan. Apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, karena sekarang juga sudah jam 4 lewat. Terima kasih sekali Bapak Ibu untuk kebaikan hati kita mau bergabung bersama-sama. Ya, minggu depan kita akan juga ada bersama-sama Bapak Ibu dengan dosen Pak berbagi dua. Dalam hal ini sekalian langsung saya sampaikan yang akan sharing dengan kita yakni Pak Esra Tari. Setelah itu nanti kita kembali dengan Panan lagi, baru nanti berikutnya berbagi berikutnya sudah ada daftarnya dan semua akan mendapatkan bagian dan memang
ada satu kerinduan besar bahwa ini kita bisa dapat lakukan secara berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bolehkah menghidupkan kamera kok kita foto dulu? Waduh. Boleh kita foto, Pak Venetson warna biru sendiri nih. Bab tuh ada mau jadi avatar itu. Ibu Yanti, Ibu Delsi, Ibu Tri, Pak Marno, Pak Venetson, Ibu Tince, Ibu Ida, Ibu Marleni, Ibu Ayandri, Ibu kasih hidup ini lampu juga, jangan kasih hidup kamera sah. Ibu Devi, Ini botolnya Lia Gigi, jadi karena ada toh nih. Ibu Yanti, Wih, ini Cecilia cahaya Gini, dari Ibu mana ini? Melita. Wah, senang sekali. Wah. Oh iya, beta sendiri belum hidup, ya ampuni. Oke. Video rekaman belajar bersama ini nanti saya bagikan link karena tadi sudah terpikirkan Prodi harus punya akun YouTube. Siombek. Sombek. No. Oke, Bapak Ibu sekalian, Luar biasa, 1, Prodi. 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Gaya bebas dulu. 1, 1, 2, 3. Oke. Ibu Hermin punya yang paling bagus, 4 anak cukup. Mantap. 3. Tiga sah. Oke, terima kasih. Banyak lah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh iya Bapak Ibu. Belum Pak Alexander. Bu Ona, sebelum tutup boleh saya bicara? Boleh Pak Hes. Iya. Bu Ona, apakah bisa dari program studi atau fakultas apresiasi bagi para pembicara atau bagi yang knowledge sharing untuk diberikan sertifikat itu sebagai salah satu apresiasi dan juga untuk mendukung Iya Pak Hes, dari dosen. Iya, itu sudah dipikirkan Pak Hes. Jadi kita Oke, berbagi walaupun berbagi ikhlas beramal tapi ada rekognisinya. Iya. Endo. Oke, terima kasih Bu Ona. Rekognisi nanti baru pikir deh Bung ini print mana karena oh digital saja kan bisa itu ya tahu kan nanti baru dicetak lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, terima kasih Kak Hes, terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati, dadah. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Kan corona. Kita lanjutkan kakak.